Samsudin Jadab alias Gus Samsudin kembali berurusan dengan polisi. Kasusnya konten viral aliran sesat yang membolehkan tukar pasangan di kalangan jamaah. Iya, dan ada juga informasi umroh backpacker ataupun umroh mandiri yang sudah diizinkan pemerintah Arab Saudi dengan visa turis. Lalu mengapa Kementerian Agama melarang umroh mandiri? Kita akan bahas nanti bersama saya Rizky Harisnanda. Dan saya Dea Kartika, inilah Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya. Kamera warga merekam suasana horor lalu lintas di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dari atas gedung akibat banjir pada Kamis pagi. Iya, sementara itu sejumlah pegawai di kawasan Cempaka Putih terpaksa naik perahu karet untuk berangkat bekerja. Seorang warga yang berada di atas gedung merekam bagaimana horornya lalu lintas di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara Kamis pagi akibat banjir yang terjadi di kawasan tersebut. Kendaraan yang melintasi daerah Mall of Indonesia ini tak bergerak di kedua arah. Bahkan jalur arteri maupun tol dari arah Tanjung Priok menuju Cawang pun mengalami hal serupa. Banjir setinggi 20 cm menggenangi Jalan Raya Kelapa Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kondisi ini membuat pengendara memperlambat laju kendaraannya. Sejumlah anggota PPSU dan BPBD Kelapa Gading Barat terjun ke lokasi untuk memandu pengendara agar melintas di tengah jalan guna menghindari air yang lebih dalam. Sejumlah pegawai kantor di kawasan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat terpaksa menggunakan perahu rakitan demi menuju tempatnya bekerja Kamis pagi. Perahu ini disediakan petugas UPK Badan Air Jakarta. Lurah Cempaka Putih Timur Amadeo mengungkapkan banjir setinggi 50 cm yang terjadi sejak Kamis pukul 6 pagi diakibatkan luapan kali utan kayu. Selain pegawai kantor, genangan air di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat membuat para pengendara tak dapat melintas. Petugas kepolisian pun terpaksa mengalihkan para pengendara untuk melintasi jalur cepat hingga jalur bus Transjakarta guna menghindari tingginya genangan. Meski begitu, tak sedikit pengendara yang nekat menerobos, akibatnya sejumlah pengendara roda 2 mengalami mati mesin alias mogok. Jalan menuju permukiman kampung Petukangan Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ini masih direndam banjir Kamis siang. Ketinggian air mencapai 75 cm di Jalan Keramayuda hingga membuat aktivitas warga terganggu. Sebelumnya, banjir di kawasan ini sempat berada di ketinggian 1 meter pada Kamis sekira pukul 6 pagi. Tim Liputan, CNN Indonesia. Luapan aliran Kali Semongol serta tidak berfungsinya drainase saat hujan deras mengakibatkan sejumlah ruas jalan di Jakarta terendam banjir. Tingginya debit air juga mengakibatkan sejumlah sepeda motor mengalami mati mesin. Hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak Kamis pagi mengakibatkan Jalan Prepedan Raya Kalideres, Jakarta Barat terendam banjir dengan ketinggian air 40 cm. Banjir membuat sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat menerobos air harus mendorong kendaraan karena mengalami mati mesin. Jalan ini memang kerap terendam banjir saat hujan mengguyur. Hal ini juga diperparah dengan luapan aliran Kali Semongol dan tidak berfungsinya drainase. Warga mendesak pemerintah kota Jakarta Barat dapat menormalisasi aliran Kali Semongol dan memperbaiki drainase agar banjir tidak lagi terjadi saat musim penghujan tiba. Lumayan dalam dikarenakan salurannya nih kebanyakan dan mampet nggak bisa ngalir ke sungai ataupun yang seterusnya gitu kan ya. Hingga Kamis sore, air masih menggenangi Jalan Raya Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan ketinggian 40 hingga 50 cm. Meski kendaraan roda 4 sudah mulai dapat melintas, warga yang berjalan kaki terpaksa menggunakan jasa transportasi dadakan yaitu Delman. Warga yang ingin melintasi banjir terpaksa harus mengeluarkan uang Rp25 hingga Rp80.000 untuk sekali menyeberang. Menurut warga, Delman sangat membantu, namun harga yang ditawarkan sangat mahal. Nggak bisa jalan di situ tuh di toko apa? Dari apa namanya? Dari butik nggak bisa jalan dalam. Dalam ibu ya? 1 lebih. Sekarang ya 50, 80. Tadi berapa? 80.
Itu dari mana ke mana, Bang? Dari sini. Gading Kirana. Kamis sore, penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meninjau stasiun pompa di Ancol, Jakarta Utara. Pengecekan ini dilakukan untuk memantau kinerja 3 mesin air yang baru dipasang di stasiun pompa Ancol. Terkait penyebab banjir yang terjadi hari ini, Heru menyebut selama 2 hari terakhir intensitas hujan cukup tinggi, sekitar 160 ml. Sekitar Bukasari bikin pompa untuk mengurangi beban di Ancol ya, kira-kira seperti itu. Nanti dianggarkan di 2024. Untuk hasil evaluasi kira-kira itu. Heru Budi juga memastikan pompa bekerja dengan baik. Selain itu, sejumlah petugas disiagakan untuk membantu warga yang kebanjiran dalam evakuasi maupun dapur umum. Tim Liputan CNN Indonesia.